Ya, baik. Saudara-saudara, puji Tuhan kita malam ini mempersiapkan untuk ministry firman besok memakai judul berita keempat, yaitu kecantikan mempelai perempuan. Ini adalah salah satu persiapan mempelai perempuan Kristus, yaitu gerejanya. Sebelumnya, kita melihat bahwa persiapan mempelai perempuan perlu bertumbuh hingga dewasa. Ini yang disebut kematangan. Namun, tidak cukup seorang mempelai perempuan itu dewasa, tetapi juga perlu cantik. Karena ini umum untuk mempelai laki-laki melihat dan menjemput mempelai perempuannya itu dalam kondisi yang cantik. Itulah sebabnya persiapan mempelai perempuan berikutnya di minggu ini adalah berkaitan dengan kecantikan mempelai perempuan. Maka untuk menjelaskan kecantikan mempelai perempuan ini, walaupun outline-nya begitu panjang, supaya saudara-saudari bisa dengan cepat menyerap kebenaran dari firman Tuhan ini dan bisa menangkap bebannya, kemudian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka saya menyederhanakan menjadi 3 poin penting di dalam menjelaskan kecantikan mempelai perempuan. Pertama adalah prosesnya. Proses dipercantik. Yang kedua adalah sarananya. Sarana dipercantik. Dan yang ketiga adalah hasil dipercantik itu apa. Jadi 3 ini saja. Pertama adalah prosesnya, yang kedua adalah sarananya, dan yang ketiga adalah hasilnya. Kita coba melihat ketiga poin ini dari dasar ayat Alkitab Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Ini adalah dasar ayat Alkitab yang utama di dalam berita tentang kecantikan mempelai perempuan. Nah, tentu 3 ayat ini kita coba dulu menjelaskan hubungan dari 3 ayat ini yang merupakan satu kalimat panjang, di mana 3 ayat ini menyajikan tentang Kristus di dalam 3 tahap yang bisa kita alami di dalam keselamatan lengkap Allah. 3 tahap ini yaitu di ayat 25 ini berkaitan dengan masa lalu, di mana Kristus sebagai penebus yang memberikan dirinya bagi gereja untuk penebusan yuridis kita. Ini juga merupakan proses dari kecantikan mempelai perempuan. Kita tahu bahwa sebelum kita ditebus, kita adalah orang berdosa. Dan orang dosa di pandangan Allah sama sekali tidak ada kecantikannya. Karena itu dia harus memulai dari proses ini, yaitu menebus kita. Selanjutnya, setelah kita menerima penebusan, nah sekarang di masa kini, Kristus adalah roh pemberi hayat. Dia menguduskan kita secara watak melalui menjenuhi kita dengan unsurnya, yaitu melalui pembasuhan air dalam firman. Maka demikian gereja
akan menjadi pasangannya. Nah, inilah proses yang masih terus dikerjakan selama gereja masih ada di atas bumi sebelum Tuhan datang kembali. Nah, di ayat yang ke-27, ini adalah masa yang akan datang. Sesungguhnya ini juga adalah hasil akhir dari proses ini. Maka Kristus sebagai mempelai laki-laki akan mempersembahkan gereja kepada dirinya sebagai pasangannya bagi kepuasannya. Saya kira kita boleh mengawali berita ini dari menjelaskan fakta Alkitab yang didapat di Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Nah, lalu kita boleh menambahkan sedikit, lalu apa definisi kecantikan mempelai perempuan? Sebetulnya, kecantikan mempelai perempuan ini definisinya adalah Kristus itu sendiri. Kristus yang diekspresikan melalui gereja. Namun bagaimana Kristus yang sesungguhnya adalah realitas kecantikan itu bisa terekspresi dari gereja, maka Kristus perlu terus-menerus digarapkan ke dalam gereja dengan pembasuhan air dalam firman. Dia tergarap, lalu tersusun, dia memenuhi gereja, sehingga Kristus bersinar dari gereja untuk diekspresikan melalui gereja. Dan tatkala gereja bersinar, mengekspresikan Kristus, itulah saatnya gereja terlihat cantik sebagai mempelai perempuan. Karena itu kecantikan mempelai perempuan bukan berasal dari usaha diri sendiri. Bukan berasal dari make up. Kalau mempelai perempuan yang jasmania, ya menjelang pernikahan memang ada beberapa upaya untuk mempercantik diri. Yang terakhir perlu di make up. Tetapi mempelai perempuan Kristus dipercantik bukan dari luar, tetapi dari dalam prosesnya, yaitu Kristus yang sebagai mahkota kemuliaan, Kristus yang sebagai tiara kecantikan di Yesaya pasal 28 ayat 5, itulah yang digarapkan ke dalam gereja. Ditambah melalui pembasuhan air dalam firman. Nah, sehingga gereja tersusun oleh Kristus, dipenuhi oleh Kristus, kemudian akhirnya gereja bisa mengekspresikannya. Kristus bersinar melalui gereja. Tatkala demikian, maka gereja terlihat cantik sebagai mempelai perempuan. Nah, ini tahap pertama yang kita boleh jelaskan secara sederhana, proses dipercantik dan definisi dari kecantikan itu sendiri. Lalu kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini adalah bebannya. Dan di dalam beban ini kita berharap saudara-saudari bisa menerapkannya. Yaitu apa? Sarana dipercantik. Dasarnya Efesus pasal 5 ayat 26. Yaitu kita perlu dibasuh oleh air dalam firman. Nah, firman di sini menggunakan kata Yunaninya adalah rema. Kita tahu di dalam Alkitab ada logos dan rema yang diterjemahkan sebagai firman. Logos tentu adalah tulisan yang dicatat di dalam Alkitab. Ini adalah firman logos, yaitu firman yang konstan,
yang tertulis di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Namun, yang membasuh kita bukanlah logos, melainkan rema. Lalu apakah rema? Rema adalah firman yang instan, firman yang hidup, yang secara langsung dan secara pribadi dia berbicara di dalam kita. Itulah rema. Dan di dalam rema ini ada air. Lalu apakah air ini? Air ini adalah air hayat, aliran hayat. Ini sesuai dengan di Yohanes pasal 6 ayat 63. Tuhan berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Dan perkataan yang Tuhan pakai di Yohanes pasal 6 ayat 63 ini juga adalah rema. Karena itu rema, dia mendatangkan aliran hayat. Aliran hayat ini adalah air itu yang membasuh. Dan dia bisa membasuh kita karena firman rema ini adalah Kristus sebagai roh pemberi hayat. Maka di sini ada roh, ada firman, ada hayat. Itulah yang bekerja di dalam kita sebagai sarana untuk kita dipercantik. Maka supaya kita bisa mengalami ini, tidak ada jalan lain. Yang pertama, kita harus meluangkan waktu untuk datang kepada firman Tuhan. Tentu melalui logos terlebih dahulu. Karena rema datang, dia berasal dari logos. Tetapi logos yang kita doa bacakan dengan roh kita. Kita mencerna firman ini dengan roh kita. Dan di dalam roh kita ada roh pemberi hayat. Jadi kalau kita datang kepada Alkitab, tidak memakai roh, yang kita terima adalah logos saja sebagai pengetahuan. Dan kalau tidak hati-hati, pengetahuan itu akan membuat kita sombong. Maka kita perlu melatih roh. Dengan memakai roh kita, mendoa bacakan firman, mencerna firman, sampai firman itu kemudian mengalirkan hayat. Itulah air dalam firman, dia membasuh kita. Nah, membasuh ini artinya dia menyalurkan unsur yang baru, dengan demikian membuang unsur yang lama. Sehingga terjadi proses pembaharuan, terjadi proses pengudusan, dan terjadi proses pengubahan atau transformasi. Dan ini tidak bisa dilakukan sehari hanya sekali. Kita perlu sesering mungkin dalam satu hari, sesering mungkin di dalam roh, merenungkan firman, mendoa bacakan firman, mencerna firman itu. Bahkan harus konsisten dari hari ke hari. Dan ketika kita mendapatkan rema ini dengan roh kita, melalui kita mendoa bacakan firman logos, maka logos menjadi rema. Firman yang konstan menjadi instan. Firman yang tertulis menjadi firman yang hidup. Lalu, dia mengalirkan hayat. Dia membasuh kita dengan unsur yang baru. Supaya unsur yang lama makin tersingkirkan. Dan di saat itulah kita mengalami hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah menjelaskan ini, harus ditambah pengalaman kita. Nah, saya tidak tahu saudara-saudara dalam satu minggu ini, ketika Anda mendoa bacakan firman Tuhan,
Apakah Anda sendiri mendapatkan rema? Nah, saya beri contoh. Misalkan di di saat kita mendoa bacakan Efesus pasal 5 ya, ayat yang ke-27 misalkan. Ketika kita membaca, ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Nah, lalu kita mendapatkan, oh kalau begitu gereja harus cemerlang, ya tanpa cacat, tanpa kerut atau yang serupa itu. Nah, ini artinya gereja adalah kudus, gereja tidak bercela. Saudara, pada saat ini saya hanya mendapatkan logos. Tetapi di dalam doa baca, di dalam saya mencerna, di dalam saya merenungkan, di dalam roh Tuhan mulai membasuh saya. Tuhan mulai menyingkapkan bahwa ternyata di dalam diri saya masih ada cacat, yaitu alamiah. Tuhan, saya hanya memberi contoh ya, saudara-saudara. Tuhan mulai menegur di dalam pelayanan. Ternyata saya melayani masih ada unsur alamiah. Mengapa? Karena kalau dipuji, cepat sekali merasa puas. Tetapi kalau dikoreksi, cepat sekali merasa tersinggung, merasa sakit hati. Bukankah ini adalah alamiah? Ketika di dalam pelayanan ada koordinasi, ternyata di dalam koordinasi saling bersekutu, merasa juga tidak nyaman, merasa dalam persekutuan itu ada kondisi saling berkompetisi dan sebagainya. Tuhan satu-satu menerangi. Tuhan satu-satu mau menyingkirkan kondisi cacat ini. Dia membasuh. Kemudian saya bertobat. Tuhan, ampuni saya. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, aku berpaling padamu. Kemudian Tuhan mulai dengan rema. Dia berbicara. Bahwa saya perlu memandang Kristus. Saya perlu hati berpaling kepada Tuhan, memandang Dia. Bukan memandang manusia, tapi memandang Kristus. Itulah rema. Lalu kemudian saya mendoa baca lagi. Kerut. Di sini Tuhan menerangi lagi. Ternyata kerut ini adalah keusangan. Tuhan mulai menyoroti. Sebelum kamu pergi menggembalakan orang, apakah kamu pergi langsung? Atau kamu sudah bertanya kepadaku? Kamu sudah bersekutu denganku? Tuhan menerangi. Ternyata saya pergi menggembalakan itu di dalam keusangan. Sehingga saya merasa saya sudah tahu apa yang saya harus ngomong. Saya tidak perlu lagi bersandar Tuhan. Nah, saya melayani di dalam keusangan saya. Tuhan menerangi saya. Lalu saya bertobat. Di dalam pertobatan itu Tuhan menyalurkan kadarnya. Tuhan menerangi bahwa Dia adalah Sang Segar. Dia adalah Sang Baru. Saya harus melayani Dia di dalam kebaruan roh. Wah, saudara-saudari, dalam proses ini, makin merenung, makin mencerna firman Tuhan, tak putus-putusnya dengan aliran air hayatnya membasuh saya. Nah, lalu apa hasilnya? Puji Tuhan. Sehari demi sehari, Dia memperbaharui, Dia menguduskan, dan Dia mentransformasi. Nah, saudara, karena itu ini perlu banyak contoh. Dan khususnya contoh ketika saudara mendoa bacakan ayat Alkitab. Nah, entah dalam satu minggu ini, banyak ayat Alkitab yang kita doa baca. Tidak mesti harus dari Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Mungkin saudara mendoa bacakan Yesaya pasal 28 ayat 5, Mazmur pasal 27 ayat 4, dan seterusnya. Kemudian hasil
dari dipercantik ini apa? Tentu hasilnya gereja menjadi gereja yang mulia. Lalu apa definisi mulia? Yaitu gereja adalah kudus dan tak bercelah. Kudus, gereja artinya gereja dijenuhi dengan Kristus dan ditransformasi oleh Kristus. Itulah kudus. Kemudian gereja menjadi tak bercelah. Tak bercelah ini berarti tanpa cacat, tanpa kerut. Yaitu tanpa alamiah, tanpa keusangan. Termasuk tak bercelah ini adalah gereja tidak memiliki yang serupa itu. Artinya tidak ada kekurangan apapun. Nah, total dari seluruhnya ini, gereja menjadi gereja yang mulia. Ini yang disebut kecantikannya. Gereja di hadapan Kristus menjadi cantik, sempurna, dan layak untuk menyambut kedatangan kembali Kristus sebagai mempelai laki-laki. Nah, saudara-saudari, sebetulnya hanya 3 poin ini aja yang menjadi inti dari berita ini. Nah, kalau kita simpulkan, kita boleh menyimpulkan dengan 3 kata, di mana 3 kata ini adalah menggabungkan antara Efesus pasal 5 ayat 26 dan 27 dengan Kidung Agung pasal 8 ayat 13 sampai 14. Dua potongan ayat Alkitab ini adalah saling beresonansi, adalah cermin satu dengan yang lain. Khususnya di Kidung Agung pasal 8 ini adalah pasal terakhir Kidung Agung di mana pengasih-pengasih Kristus sudah mencapai kedewasaan. Ya, ini menghubungkan minggu yang lalu. Di dalam kedewasaan itu, para pengasih Kristus masih berseru agar mereka dapat mendengarkan suara Tuhan. Ini yang berarti mendengarkan rema, mendapatkan rema. Nah, karena itu yang pertama, kita perlu belajar mendengarkan Dia. Di dalam proses kita mau menjadi cantik, perlu mendengarkan Dia. Ini juga ditegaskan di Kidung Agung pasal 8 ayat 13. Kemudian yang kedua, kita perlu memperhidupkan Dia. Semakin kita disusun oleh Dia, dijenuhi oleh Dia, digarap oleh Dia, maka kita perlu memperhidupkan Dia. Itulah menyatakan kecantikan gereja, bukan hanya bagi Kristus, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Sehari kita berharap siapapun, orang-orang di dunia, baik yang belum beroleh selamat, ataupun kaum saleh kita, yang mungkin masih lemah, tetapi ketika melihat gereja, ketika bersentuhan dengan gereja, mereka terkagum-kagum. Mereka terpikat karena gereja mengekspresikan kecantikannya, yaitu memperhidupkan Kristus. Dan yang ketiga, sebagai mempelai perempuannya, di dalam proses dipercantik, seharusnya memiliki sikap menantikan Dia, menantikan kedatangannya. Sehingga kita memiliki doa yang sama di Kidung Agung pasal 8 ayat 14. Cepatlah datang. Inilah yang juga menjadi doa yang terakhir di kitab Wahyu pasal 22 ayat 20. Tuhan Yesus datanglah segera. Karena seorang mempelai perempuan, dia sudah mempersiapkan diri, bertumbuh dewasa, kemudian dipercantik, diperelok. Nah, kalau di dalamnya tidak ada keinginan cepat bertemu dengan Tuhan, lalu untuk apa persiapan ini? Secara dalam proses persiapan mempelai perempuan, tentu di dalam ada satu kedambaan, menantikan Dia, menginginkan Dia segera datang. Karena itu, 3 kata ini boleh menjadi satu kesimpulan yang kuat. Kita perlu mendengarkan Dia, memperhidupkan Dia, dan menantikan Dia. Semoga melalui saya sharing ini, saudara-saudara bisa lebih lagi memiliki urapan yang kaya, tentu melalui saudara-saudara berdoa kembali, mencari
persekutuan dengan Tuhan, sehingga besok dipenuhi dengan rema. Dan rema inilah yang baru dapat membangun tubuh Kristus. Bisa menjadi supply yang kuat bagi kaum saleh. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Saudara Oki.